Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya kita dapat bertemu dalam pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa selawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam pertemuan kali ini, saya Zawa Olivia Ramadhani dari kelas 9E akan membawakan kultum. Kultum puasa Ramadan ini membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini bisa disebabkan karena tidak melaksanakan amal-amal yang baik pada bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala untuk diambil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, tentunya kita dapat menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam kultum puasa kali ini akan dibahas tentang orang-orang yang tidak mendapatkan berkah, malah merugi saat bulan puasa datang. Seperti Nabi Muhammad SAW berkata, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan berapa banyak orang sholat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hadis riwayat Nasa'i. Hal ini menandakan bahwa kultum puasa Ramadan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini sangat penting dan berguna bagi umat muslim. Jangan sampai kita hanya menahan lapar tapi tidak mendapatkan pahala. Nah, berikut ini adalah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. 1. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Di mana hal-hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Lalu 2, orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Seringkali kita melihat ada orang-orang yang sudah keluar sebelum tarawih selesai. Orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai tersebut merupakan salah satu bahasan kultum puasa kali ini. Biasanya banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulainya sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, tentunya akan merugi bagi siapa saja meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai. Nah, yang ketiga, orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat muslim merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, apalagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Kultum puasa ini akan menjelaskan tentang orang yang merugi karena jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, kita dapat melihat betapa besarnya pahala yang bisa kita dapatkan bila membaca Al-Quran saat bulan Ramadan. Jadi di kultum puasa kali ini membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkin. Dan keempat, ada orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama. Jadi sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat muslim. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tetapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sungguhnya pertama kali yang dihisap dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting harus kamu lakukan setiap harinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.